Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 776. Kali ini, Chen Feng menemukan pekerjaan rumit lainnya. Terus terang, industri hiburan terlihat glamor, namun kedalamannya sangat dalam. Mengejar ketenaran dan kekayaan, setelah mencapai tingkat tertentu, dapat menelan sifat manusia. Wang Xinyao, sebaliknya, masih muda dan belum memahami bahaya yang ada. Dengan kata lain, industri hiburan bukanlah tentang bersaing untuk mendapatkan bakat, melainkan tentang sifat manusia. Keesokan harinya, dia menghubungi Ning Xue dan memberitahu Ning Xue bahwa dia ingin mengemas rencana Wang Xinyao. Ning Xue tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut dan langsung meminta perusahaan media Junlin untuk menghubungi Chen Feng. Sore itu, perusahaan mengirimkan agen profesional Sister Mier dan tim profesional untuk terbang langsung dari Yanjing ke Qinxi. Sister Mier adalah agen senior di industri ini dan telah mendapatkan ketenaran dari banyak aktris populer. Dia dipekerjakan oleh perusahaan media Junlin dengan harga yang mahal. Dalam hal pembinaan seniman pengemasan pasti tiada duanya. Sister Mier bertubuh agak gemuk, berambut pendek, dan sangat cakap dalam pekerjaannya. Setelah bertemu Wang Xinyao, dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Wang Xinyao dan merasa bahwa Wang Xinyao adalah orang yang berbakat dan sangat cocok untuk memasuki industri hiburan. Malam itu, Wang Xinyao diberi arahan perencanaan dan pengemasan jangka pendek. Sebelumnya, Chen Feng juga menyampaikan permintaan yang jelas kepada Sister Mier. Pertama-tama, kita tidak boleh membesar-besarkannya, apalagi menggunakan kejadian yang vulgar dan ambigu. Kedua, kita harus melindungi Wang Xinyao, tumbuh dengan sehat di industri hiburan, dan berusaha menjauhkan hal-hal kotor dari Wang Xinyao. Terhadap hal ini, Sister Mier sepenuhnya setuju dan menegaskan karakter Wang Xinyao. Sebagai seorang artis, Anda harus memiliki konsep karakter yang menonjol atau ciri yang menonjol agar penonton dapat lebih mengingat Anda. Inilah karakternya. Setelah memikirkannya, saya memutuskan dua hal. Poin pertama adalah mengambil rute yang lucu. Pertama-tama, penampilan Wang Xinyao lebih sesuai dengan ini. Apalagi dua lesung kecil itu seperti anugerah dari Tuhan. Poin kedua adalah misteri. Terus terang, hal itu berarti melakukan yang sebaliknya, memberikan sumber daya yang cukup kepada Wang Xinyao, mengarahkan opini publik untuk berspekulasi tentang latar belakang Wang Xinyao, dan menciptakan suasana misterius. Poin ini juga terkait dengan pengumuman jangka pendek berikutnya. Itulah sumber daya masa depan. Sister Mier memberikan dua pilihan. Yang pertama adalah grup beranggotakan 7 gadis bernama Variety Girls, yang akan segera debut. Proyek ini dijalankan oleh Sister Mier sendiri, dan dia ingin menambahkan langsung Wang Xinyao ke proyek tersebut, sehingga Variety Girl dapat berubah dari 7 orang menjadi 8 orang. Pilihan kedua sama dengan ide Chen Feng, yaitu mengadakan beberapa variety show populer untuk Wang Xinyao. Tentu saja, sebelum itu, Wang Xinyao harus diberi dorongan traffic fans. Kalau tidak, tiba-tiba muncul di variety show akan terasa terlalu mendadak. Cara paling sederhana adalah dengan meminta tim profesional merancang video pendek untuk Wang Xinyao yang sesuai dengan gayanya dan memutarnya di platform video pendek seperti Douyin. Dan hubungi beberapa artis populer, atau sukai dan ikuti huruf V besar untuk mengumpulkan popularitas dalam waktu singkat. Dengan cara ini, ketika mendarat di variety show besar, selain 2 poin, The Elegance of the Tang Dynasty, dan Changing Girls, ada juga gelar pendatang baru terpanas Douyin, yang tidak terlalu mendadak. Semuanya sudah siap, mulai hari ketiga, Chen Feng langsung meminta cuti panjang kepada Wang Xinyao dan menyerahkannya sepenuhnya di tangan Sister Mier. Selain itu, ada tim yang terdiri dari 4 guru yang memberikan bimbingan belajar untuk Wang Xinyao selama seluruh proses. Melihat betapa seriusnya Chen Feng dan betapa setianya Wang Xinyao, Zhang Xinyan secara bertahap menjadi kurang menentang. Mungkin jalan ini sangat cocok untuk Wang Xinyao. Dia hanya merasa marah di dalam hatinya. Tanggal 26 Oktober adalah hari ulang tahunnya, tapi sialnya Chen Feng terlalu sibuk untuk tinggal di rumah. Dan dia tahu bahwa selain sibuk dengan urusan Wang Xinyao, Chen Feng juga menghabiskan malam sendirian bersama Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu. Hubungannya diracuni beberapa hari yang lalu, dan dia sangat lembut padanya. Sekarang dia baik-baik saja, dia tidak peduli sama sekali. Kawan. Bajingan. Zhang Xinyan memarahi Chen Feng di dalam hatinya beberapa kali.
Berdiri di tengah angin dingin, Chen Feng melihat lubang infrastruktur yang dalam di depannya dan tiba-tiba bersin. Sial, siapa yang memarahiku? Chen Feng mendengus. Zhang Shenghao, yang berdiri di sampingnya, menyipitkan mata segitiganya dan berkata sambil tersenyum, siapa yang memarahimu karena bersin? Chen Feng berkata dengan serius, kamu tidak mengerti ini. Jika kamu bersin sekali, kamu dimarahi. Jika kamu bersin 2 kali, seseorang sedang memikirkannya. Jika kamu bersin 3 kali, selamat, kamu masuk angin. Zhang Shenghao merasa geli dan tidak bisa menahan tawa, mengapa kamu masih mempercayai ini? Chen Feng berhenti berbicara, mengeluarkan sebungkus rokok Monkey King dari sakunya, dan menyerahkan satu kepada Zhang Shenghao. Dia sendiri yang menyalakannya, mengambil isapan pertama, dan membiarkan asapnya terbawa angin. Zhang Shenghao berpikir bahwa setelah Chen Feng menyalakan rokoknya, dia juga akan menyalakannya untuknya. Jelas sekali, dia terlalu memikirkannya. Saya hanya bisa mengeluarkan korek api dan menyalakan rokok dengan panik. Tampaknya jika Chen Feng dan Zhang Xinyan berkumpul di masa depan, dia, ayah mertuanya, mungkin tidak akan bisa memanfaatkan menantu laki-lakinya. Tempat di mana mereka berdua berdiri ternyata adalah gedung Pleiades berlantai 4. Sekarang, itu telah menjadi sebuah lubang besar. Dalam waktu dekat akan didirikan gedung tinggi dan mewah di sini. Orang gila, besok adalah hari ulang tahun Xinyan, tiba-tiba Zhang Shenghao berkata. Alasan mengapa dia berbicara adalah karena dia khawatir Chen Feng sama sekali tidak mengetahui hari ulang tahun Zhang Xinyan dan melewatkan saat-saat indah di antara mereka berdua. Dan dia sangat ingin merayakan ulang tahun putrinya, tetapi jika Chen Feng punya rencana, dia takut merusak romansa Chen Feng. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, untuk itulah aku di sini. Aku ingin memberi kejutan pada Xinyan, tapi aku tidak tahu apa yang dia suka. Baru pada saat itulah Zhang Shenghao memahami bahwa Chen Feng ada di sini untuk belajar dari pengalaman tersebut. Tapi dia masih cukup senang karena Chen Feng datang untuk menanyakan pertanyaan ini karena dia peduli pada Zhang Xinyan di dalam hatinya. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, hal favorit Xinyan adalah menonton kembang api. Sejak dia masih kecil, setiap kali kembang api dinyalakan, dia akan berhenti dan menontonnya dengan gila-gilaan. Apalagi saat tahun baru Imlek, dia bisa berbaring di dekat jendela dan menonton sepanjang malam. Menurutku itu pilihan yang bagus untuk bersandar di bahu orang yang kamu cintai dan menonton kembang api. Juga, dia menyukai Doraemon ketika dia masih kecil. Dia selalu ingin memiliki kantong seperti Doraemon yang bisa menyulap segala macam hal. Berbicara tentang hobi putrinya, wajah Zhang Shenghao kembali menunjukkan sentuhan kebahagiaan. Chen Feng mengangguk mengerti dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Ngomong-ngomong, aku akan memberi Xinyan kejutan besok. Aku harap kamu bisa merahasiakannya untukku. Jangan bertingkah seolah kamu berbohong di terakhir kali di rumah sakit. Mau tak mau aku membocorkannya padaku. Ketika dia membicarakan masalah ini, wajahnya terlihat kesal. Zhang Shenghao tersenyum canggung dan melambaikan tangannya dengan cepat, jangan khawatir. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati kali ini, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Bab 777. Setelah meninggalkan situs lama Pleiades Star Society, Chen Feng berjalan tanpa tujuan di jalan. Ulang tahun Zhang Xinyan kali ini pasti romantis untuk gadis ini. Saat saya berjalan, saya sampai di kantor penjualan pengembangan real estate. Sekelompok orang berisik dan sangat bersemangat. Kerumunan penonton mengepung pintu masuk departemen penjualan di 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar. Anda melakukan penipuan. Anda tadi berbicara tentang potongan harga 20.000 yuan untuk membeli rumah, tapi ternyata itu adalah voucher dari toko 4S, seperti voucher Lamborghini atau voucher Porsche. Bolehkah saya membeli mobil mewah ini? Kata seorang pemilik, dia berteriak dengan marah dan melambaikan voucher di tangannya. Itu hampir dilempar ke hadapan staf departemen penjualan. Ini adalah penipuan dan voucher ini tidak berguna bagi rata-rata pemilik rumah. Sebuah Lamborghini sama besarnya dengan 2 apartemen mereka. Seorang penjual berkacamata berkata dengan acuh tak acuh, Paman, bos kami tidak hanya mengembangkan real estate, tetapi juga membuka beberapa toko 4S. Voucher ini asli. Selama Anda membeli mobil, Anda pasti akan berhasil. Tidak dianggap penipuan. Pemiliknya hampir menjadi gila dan mengumpat, kalian pembohong. Jika ingin membeli voucher pesawat seharga 20.000 yuan, apakah saya harus membeli pesawat? Para penonton menegur petugas penjualan properti. Ini jelas merupakan substitusi dari konsep dan penipuan.
Menghadapi teguran semua orang, staf departemen penjualan bersikap arogan seolah-olah mereka bisa melakukan apa saja terhadap saya. Dia bahkan berkata dengan ekspresi mencemooh, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu tidak mampu membeli Lamborghini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, imbalan 20.000 yuan adalah untukmu. Pemiliknya merasa terhina dan akhirnya tidak bisa menahannya, ia melemparkan setumpuk voucher ke wajah penjual, mengumpat dan pergi. Beberapa dari mereka melayang, tidak memihak, dan salah satunya jatuh ke pelukan Chen Feng. Chen Feng mengambil voucher tersebut dan melihat bahwa itu adalah voucher Lamborghini senilai 20.000 yuan. Sudut mulutnya tiba-tiba berubah menjadi senyuman bangga. Beberapa saat kemudian, dia datang ke toko Lamborghini Center tempat penandatanganan voucher. Alasan mengapa saya datang ke sini adalah karena saya ingat gadis Zhang Xinyan mengatakan bahwa setelah mendapatkan SIM, dia akan menggunakan uangnya sendiri untuk membeli Mondeo. Karena ini hari ulang tahunnya, berikan saja gadis ini Lamborghini. Bagaimanapun, Lamborghini lebih baik dari Mondeo. Halo Pak, selamat datang di Lamborghini Center. Saya Xiao Mei. Ada yang bisa saya bantu? Seorang penjual berseragam yang sangat cantik berkata dengan hormat. Meskipun dia sangat antusias, matanya yang cerdas dengan cepat memandang Chen Feng dari atas ke bawah. Pakaian Chen Feng sangat biasa dan dia tidak memiliki merek terkenal. Dia merasa kecewa. Orang-orang seperti itu kemungkinan besar hanya akan menonton kesenangannya saja. Dalam sekejap, antusiasmenya berkurang setengahnya dan minatnya berkurang. Chen Feng melihat sekeliling dan langsung pergi ke tempat istirahat untuk duduk. Dia tersenyum pada Xiao Mei dan berkata, saya akan mengambil mobil besok. Apakah ada mobil yang tersedia? Kalimat ini benar-benar mengejutkan Xiao Mei, dia terus tersenyum dan menjelaskan, Tuan yang terhormat, Lamborghini adalah merek kelas atas. Untuk menjamin kualitas dan memenuhi persyaratan pemilik mobil, pertama-tama kita harus memilih model dan konfigurasi, warna dan interior dekorasi. Setelah semua detail diputuskan, dapat dilaporkan ke pabrikan asing untuk produksi. Biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sedangkan untuk mobil saat ini, tidak tersedia di toko. Ini pada dasarnya adalah kebenaran, sekarang dia hanya ingin mengusir orang di depannya. Buang-buang waktu jika harus membeli mobil jika Anda tidak mampu membelinya. Chen Feng tidak menganggapnya serius, tetapi menatap Xiao Mei dan berkata, oke, saya tahu, bos toko Anda pasti memiliki lebih dari satu mobil, bahwa saya melihatnya, biarkan saya memilih satu untuk digunakan besok, ya. Ya, voucher ini bisa digunakan. Xiao Mei sudah memiliki emosi dan sangat tidak menyukai Chen Feng. Dan ketika Chen Feng mengeluarkan vouchernya, wajahnya langsung menjadi gelap. Benarkah ada yang menggunakan voucher untuk membeli Lamborghini? Ini gila. Meskipun voucher ini asli, belum pernah ada yang membelinya seperti ini. Mungkin supervisor akan langsung memotong 20.000 yuan dari komisinya. Tentu saja ini yang kedua, orang ini mengatakan akan mengambil mobilnya besok, yang jelas menyulitkan orang lain. Melihat vouchernya lagi, dia semakin merasa bahwa pria berpakaian biasa ini ada di sini untuk menimbulkan masalah dan tidak membeli mobil sama sekali. Memikirkan hal ini, sikapnya berubah drastis, dan dia berkata dengan nada mengancam, Pak, belum pernah ada orang yang benar-benar membeli Lamborghini dengan voucher, dan Lamborghini tidak memajang mobilnya. Jika Anda mencari masalah, kamu mungkin pergi ke tempat yang salah. Tahukah Anda, dari sinilah datangnya orang kaya. Mereka yang mampu membeli Lamborghini adalah orang kaya atau berkuasa setempat. Jika itu mengganggu tamu kami yang lain, Anda tidak akan bisa makan dan pergi. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Mei, wajah Chen Feng menjadi gelap. Bagaimana saya bisa membeli mobil dan menghadapi keangkuhan seperti itu? Matanya yang tajam tertuju pada Xiao Mei, dan dia berkata dengan dingin, apa salahnya membeli Lamborghini dengan voucher? Belum pernah ada yang membelinya seperti ini sebelumnya, jadi saya akan menjadi orang pertama yang membelinya. Datanglah ke manajermu dan keluar dari sini. Suara kata yang bergulir itu begitu keras hingga memenuhi seluruh aula. Ditambah dengan gemanya, sangat kental. Xiao Mei menciutkan lehernya karena ketakutan, dan segera pergi dengan mata terbuka lebar. Saya diberi voucher dan menolak menggunakannya. Ada yang salah dengan itu. Chen Feng masih duduk di sana dengan malas. Setelah beberapa saat, Xiao Mei kembali. Namun bukan manajernya yang dibawa, melainkan dua satpam berbadan tinggi. Kedua penjaga keamanan yang tinggi itu mengenakan seragam dan sangat tinggi.
Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Chen Feng dan berkata, "Nak, tahukah kamu di mana tempat ini? Ini adalah toko milik keluarga Kang. Jika kamu bijak, cepat pergi. Jika kamu berani membuat masalah di sini, bukan ingin hidup lagi." Keluarga Kang secara alami mengacu pada keluarga Kang di antara tiga keluarga bangsawan asli di Qin Barat. Meskipun situasi di Qinzi berubah beberapa waktu lalu dan keluarga Situ hancur, keluarga Kang dan keluarga Liu masih ada di sana. Bagi kebanyakan orang di Qinzi, keluarga Kang masih merupakan makhluk surgawi. Chen Feng awalnya dalam suasana hati yang baik hari ini, tapi sekarang, dia benar-benar marah. Dia mendengus dingin, "Keluarga Kang. Apa yang terjadi dengan keluarga Kang? Bahkan jika Kang Qihua ada di sini, apa yang terjadi?" Mengingat hari itu, Kang Qihua datang ke komunitas Linye dengan putus asa dan memohon belas kasihan padanya. Dia juga melunakkan hatinya untuk sementara dan membiarkan keluarga Kang pergi. Tak disangka, saya didiskriminasi oleh petugas toko Kang ketika saya hendak membeli mobil. "Jika Anda berani menghina Tuan Kang," seret dia keluar dan pukul dia sampai mati. Seorang penjaga keamanan berwajah persegi mengulurkan cakarnya untuk menangkap Chen Feng. Setelah menahannya untuk waktu yang lama, Chen Feng tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba berdiri dan menendang penjaga keamanan sejauh 3 meter. Petugas keamanan lainnya mencoba mengambil tindakan, tetapi ditendang ke samping dan jatuh ke tanah, tidak dapat bangun. Xiao Mei tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa keterampilan Chen Feng begitu menakutkan. Gerakan sebesar itu langsung menarik banyak orang untuk menyaksikannya. Chen Feng tidak menganggapnya serius dan mengumpat dengan marah, "Saya baru saja membeli mobil ketika saya bertemu dengan Anda orang sombong dan memberitahu Anda bahwa bos Anda menggunakan voucher Lamborghini untuk menipu orang-orang malang itu dengan secara curang mempromosikan real estate-nya. Aku sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak berniat untuk terlibat masalah denganmu. Jika kamu bersikeras untuk macam-macam denganku, aku akan menghancurkan tokomu hari ini." Bab 778. Segalanya menjadi semakin besar dan semakin tidak terkendali. Xiao Mei melompat berdiri dan berkata, "Kamu gila. Aku sudah bilang padamu bahwa ini adalah toko milik keluarga Kang. Jika kamu berani macam-macam dengan keluarga Kang, kamu hanya mencari kematian. Jangan pernah berpikir tentang berangkat dengan selamat hari ini." Gerakan tersebut menarik 7 atau 8 petugas keamanan untuk mengepung mereka. "Siapa yang berani membuat masalah di toko keluarga Kang kita?" Saat ini, sebuah suara datang dari jauh, sedikit mendominasi. Ketika mereka melihat pengunjung tersebut, semua orang di aula dengan rendah hati menghindarinya dan menunjukkan rasa hormat yang besar kepada pengunjung tersebut. Dan ketika pria agresif berkacamata berjalan ke arah Chen Feng, semua kemarahan di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi terkejut dan takut. Chen, gila. Pengunjung itu tidak lain adalah Kang Qiaoan. Itulah ayah Kang Yuhuan yang meninggal secara tragis di dunia tertinggi hari itu. Momentumnya tersendat seketika, dan dia menelan ludahnya tanpa sadar. "Itu Chen gila." Dia berbalik dan menamparkan Xiao Mei dengan suara pop. "Mengapa kamu tidak segera menebus kesalahan Tuan Chen?" Kang Qiaoan menelan ludahnya lagi, ketakutan di dalam hatinya, masih mengingat kata-kata ayahnya Kang Qihua. Sekarang Chen Feng bisa dikatakan menutupi langit dengan satu tangan di Qinzi, bahkan lebih dari Lou Yuji. Saat menghadapi Chen Feng, keluarga Kang bahkan lebih tidak masuk akal dan tidak boleh menyinggung perasaannya. Setelah tersinggung, seluruh keluarga Kang mungkin tidak lagi memiliki pijakan di Qinzi. Ketika dia memikirkan kata-kata ini, dia merasa bahwa dia tidak beruntung selama 8 kehidupan dan ingin memukuli pramuniaga itu sampai mati. Xiao Mei tertegun, setelah tertegun selama 2 detik, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Tak disangka, pria berpakaian biasa ini ternyata adalah makhluk yang ditakuti sang bos. "Kali ini, kami benar-benar mendapat masalah besar. Saya ingat Anda. Anda adalah Kang Qiaoan. Anda memarahi saya karena kematian putra saya beberapa waktu yang lalu." Mata Chen Feng tajam dan dia berkata dengan dingin, "Tuan Kang, toko yang Anda buka sangat bagus. Anda bahkan tidak memiliki tenaga penjualan. Berani menindas orang lain. Tampaknya keluarga Kang seharusnya mengirim Kang Qiaoan untuk bertanggung jawab atas toko ini." Kang Qiaoan adalah orang lemah dengan kualitas psikologis yang buruk, dia berkeringat setelah mendengarkan kata-kata Chen Feng. Dia dengan marah berteriak pada Xiao Mei, "Kamu dipecat, pergi ke Departemen Keuangan, ambil gajimu dan keluar." Hati Xiao Mei tiba-tiba menjadi dingin,
air mata berlinang, dan dia berkata dengan menyedihkan, "Bos, kamu tidak bisa memecat saya sekarang. Jika kamu memecat saya, bonus saya sebesar 30.000 yuan pada kuartal ini akan hilang." Chen Feng berkata sinis dari samping, "Tidak apa-apa, saya bisa meminta bos Kang memberi Anda 2 voucher Lamborghini, senilai 40.000 yuan. Dengan cara ini, Anda masih menghasilkan uang." Tidak dapat menahan hinaan itu, Xiao Mei lari sambil menangis. Penjaga keamanan di aula semuanya tercengang. Kang Qiaoan, yang biasanya sangat mereka hormati, kini sangat rendah hati. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana pemuda ini bisa memiliki energi yang begitu menakutkan. Setelah Xiao Mei pergi, Kang Qiaoan membungkuk dan meminta maaf lagi, "Tuan Chen, jangan berdebat dengan penjual kecil ini. Mereka hanya pekerja paruh waktu. Jika Anda memiliki masalah, saya akan menanganinya." Api di perut Chen Feng sebagian besar sudah hilang sekarang. Dia mengeluarkan sebatang rokok Monkey King dari sakunya dan menjentikannya ke sudut mulutnya. Kang Qiaoan sangat cerdas dan dengan cepat mengeluarkan korek api dan membantu Chen Feng menyalakannya. Setelah menyesapnya, Chen Feng duduk di kursinya, melambaikan tangannya dan berkata, "Sejujurnya, saya benar-benar datang untuk membeli mobil. Saya mengambil voucher di jalan dan berpikir itu bisa digunakan. Siapa yang menyangka aku akan dimarahi penjualannya? Ini kupon yang kami keluarkan, pasti valid." Kang Qiaoan mengangguk sebentar, lalu tiba-tiba menoleh dan berkata lagi, "Tidak, Tuan Chen, Anda sangat baik kepada keluarga Kang kami, bagaimana Anda bisa membayar mobil? Kami memiliki beberapa mobil yang ada di toko, Anda dapat memilih satu sesuka hati, itu diberikan kepada Anda oleh keluarga Kang kami, Anda dapat melalui formalitas dan pergi hari ini. Selama kita bisa membasmi dewa wabah ini, mobil sport jutaan dolar bukanlah apa-apa, berikan saja." Tapi Chen Feng berkata, "Dengar, ini Galardo oranye. Tidak peduli apa konfigurasinya. Anda hanya perlu menemukan mobilnya. Anda akan membantu saya menyelesaikan formalitasnya sebentar lagi. Saya akan menutup telepon plat nomornya. Saya tidak peduli cara apa yang Anda gunakan untuk mendapatkan plat nomornya. Saya harus mendapatkan kin aksi 520. Kirimkan aku mobilnya besok. Ini hadiah ulang tahunku untuk wanitaku. Ngomong-ngomong, rayakan ulang tahun wanitaku. Aku akan membayarnya sendiri, kamu tidak perlu memberikannya kepadaku. Aku akan membayar sebanyak yang kamu butuhkan, tapi voucher ini akan dipotong untukku. Saudaraku, saya akan menjadi orang pertama yang menggunakan voucher tersebut. Orang yang membeli Lamborghini dengan kupon. Tidak, saya menghasilkan lebih dari 10 juta di Yuntangmen terakhir kali, dan akhirnya saya menggunakannya." Arti plat nomornya sangat vulgar, kalau harus diterjemahkan berarti "I Xinyan dan aku mencintaimu." Sejujurnya, ini agak menjijikkan. Ada Galardo oranye. Saya akan meminta seseorang untuk membantu Anda menyelesaikan formalitasnya. Kang Qiaoan berkata buru-buru. Chen Feng melambaikan tangannya dan meninggalkan aula dengan sikap angkuh. Kang Qiaoan menyeka keringatnya dan masih kaget. Dia buru-buru kembali ke kantor di lantai 2. Begitu dia masuk, dia mengunci pintu dari dalam. "Pak Kang, kenapa panik sekali?" Duduk di sofa adalah orang asing dengan mata dalam, memegang secangkir kopi dan menatap Kang Qiaoan dengan heran. Setelah Kang Qiaoan duduk, sulit untuk menenangkan suasana hatinya untuk waktu yang lama. Dia berbisik kepada orang asing itu dalam bahasa Inggris, "Tuan Jack, orang yang tadi berada di aula adalah Chen Fang. Benar-benar hantu. Chen gila, keputusasaan putih." Jack berdiri kaget. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dengan sedikit kegembiraan, dan dia bergumam, "Aku merasa darahku mendidih. Karena keputusasaan putih, aku sangat ingin membuka perutmu." Jack the Ripper, eksistensi menakutkan ke-11 dalam daftar Night Fury. Kali ini, perusahaan AOE direkrut untuk pergi ke Kerajaan Naga untuk membunuh Chen Feng. Kekuatannya sangat menakutkan, dan dia termasuk di antara 10 penjaga gerbang teratas dalam daftar Night Fury. Hanya dengan mengalahkannya seseorang dapat memenuhi syarat untuk menjadi 10 besar Night Furies yang paling menakutkan. Dan tangannya sudah lama ingin membuka perut keputusasaan kulit putih yang legendaris. Kang Qiaoan berkata, "Tuan Jack, jangan cemas. Perusahaan AOE mengirim Anda kali ini untuk membunuh Crazy Chen. Saya punya cara yang bagus sekarang, dan Anda tidak perlu melakukan apapun. Chen Feng ingin membeli mobil dari saya dan mengambilnya besok. Saya akan memasang bom di dalam mobil, dan ketika Chen Feng dan wanitanya masuk ke dalam mobil, saya akan meledakkannya.
Kematian putranya membuatnya merenung dalam-dalam. Meski akhirnya diketahui bahwa Chen Feng tidak membunuh putranya dengan tangannya sendiri. Namun alasannya adalah pertarungan antara Chen Feng dan Situ Wuxiang menyebabkan kematian tragis putranya. Sekarang Situ Wuxiang sudah mati, semua amarahnya hanya bisa dilampiaskan pada Chen Feng. Dia tidak peduli bagaimana sikap ayahnya terhadap Chen Feng, tapi dia ingin Chen Feng mati. Setelah berpikir sejenak, Jack mengangguk dan berkata, meskipun saya benar-benar ingin melawan White Despair, jika saya dapat membunuh White Despair dengan mudah, saya dapat menerimanya, tetapi apakah metode Anda layak? White Despair adalah orang yang sangat jahat. Dihadapkan pada keraguan, Kang Qiaoan berkata, jangan khawatir tentang ini, saya tidak percaya. Sebuah bom tidak dapat membunuhnya. Bab 779. Saat Chen Feng kembali ke komunitas Linyai, hari sudah malam. Dia membuka pintu dan masuk dengan tenang. Zhang Xinyan sedang memegang kain pel dan membungkuk untuk mengepel lantai. Setelah melihat Chen Feng, dia segera memegang kain pel di satu tangan, memutar matanya dan berkata, aku tahu kamu akan berkeliaran sepanjang hari tanpa membersihkan rumah. Meskipun Zhang Xinyan mengenakan piyama, dia terlihat sangat seksi. Namun kini nampaknya ia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi mendengarkan ocehan Zhang Xinyan, Chen Feng tersenyum dan merasakan kehangatan di hatinya. Seluruh orang sangat santai dan sangat menikmati keadaan saat ini. Pemandangan saat ini seperti seorang kelas pekerja biasa yang pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan melihat istrinya yang sibuk. Meskipun saya mengeluh, ini adalah kehidupan yang paling sederhana dan nyata. Itu juga merupakan hari yang paling dia harapkan untuk dicapai. Setelah mengganti sandal, Chen Feng berjalan ke balkon dengan hati-hati. Dia membuka jendela dan mengeluarkan sebatang rokok. Saat dia hendak menyalakannya, dia secara tidak sengaja melihat ke atas dan melihat rak pengering pakaian penuh dengan pakaiannya. Pakaian ini dicuci secara alami oleh Zhang Xinyan. Saat itu, kebahagiaan memenuhi dadaku. Namun ia tahu bahwa kehidupan paling sederhana bagi orang biasa adalah kemewahan terbesarnya dalam hidup ini. Merokok segera setelah kamu kembali. Jangan merokok, perokok tua. Zhang Xinyan berlari mendekat, memegang kain pel di satu tangan dan mengambil rokok dari sudut mulut Chen Feng dengan tangan lainnya. Dia cemberut dan mendengus pada Chen Feng. Melihat Zhang Xinyan sibuk lagi, Chen Feng mengerti bahwa ini adalah momen paling membahagiakannya. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Keesokan paginya, saat itu sudah tanggal 26 Oktober. Ini juga hari ulang tahun Zhang Xinyan. Zhang Xinyan bangun pagi-pagi dan mulai berguling-guling di tempat tidur pada pukul 4:30. Dia merindukan dan membayangkan, hadiah ulang tahun seperti apa yang akan diberikan Feng Chen padanya. Mungkin saya akan datang ke kamarnya saat pertama saya bangun di pagi hari dan mengucapkan, selamat ulang tahun, padanya. Sudah bertahun-tahun sejak saya merayakan ulang tahun saya. Hari ini pasti menjadi hari yang baik untuknya. Namun, setelah berputar-putar hingga hampir pukul 8, saya masih belum mendapatkan restu dari Chen Feng. Dia duduk dengan sedikit kecewa, tapi tiba-tiba mendengar suara Chen Feng. Xinyan, saya harus berbicara dengan Tuan Liu dan Tuan Li hari ini. Saya sangat sibuk. Saya mungkin tidak akan kembali malam ini. Gila, tapi hari ini. Aku pergi dulu. Mari kita bicarakan itu saat aku kembali. Bentak. Pintunya tertutup, dan jantung Zhang Xinyan tiba-tiba seperti tersumbat. Chen gila. Bajingan sialan. Emosi meledak. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Kamu bilang ingin merayakan ulang tahunku, tapi kamu benar-benar lupa. Dia yakin Chen Feng pasti lupa hari ulang tahunnya. Betapapun sedihnya kamu tetap harus masuk kelas. Sesampainya di kantor, Zhang Xinyan lesu. Sebelum dia bisa duduk, Guru Wang di sebelahnya, memegang cangkir teh, memandang Zhang Xinyan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru Zhang, apakah kamu tidak tidur tadi malam? Mengapa kamu melihat sangat lesu? Zhang Xinyan merasa sedih lagi, tapi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan buku rencana pelajaran dari tasnya. Guru Wang pergi sambil tersenyum dan duduk kembali di kursinya. Tapi sebelum pantatnya terasa panas, kepala sekolah yang tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk ke kantor. Semua orang berdiri serempak. Kepala sekolah yang tersenyum dan berkata kepada semua orang, setelah pulang kerja sore ini, para guru di Departemen Sekolah Menengah akan makan malam. Ketika mereka mendengar tentang pesta makan malam, semua guru bersorak. Suasana hati Zhang Xinyan juga lebih baik.
Bersenang-senang dengan semua orang bisa dianggap sebagai hari ulang tahun. Pada saat ini, mata kepala sekolah yang tiba-tiba beralih ke Zhang Xinyan, dan dia berkata lagi, aturan lama adalah meninggalkan seorang guru yang bertugas. Guru Zhang, jika Anda tidak ada pekerjaan hari ini, saya akan meninggalkan Anda bertugas malam ini. Terima kasih kamu atas kerja kerasmu. Kepala sekolah yang, saya. Sebelum Zhang Xinyan bisa membuka mulutnya, kepala sekolah yang sudah melambai dan pergi. Terima kasih, Guru Zhang. Terima kasih, Guru Zhang. Sorakan dari guru lainnya sangat antusias. Mereka semua bersyukur bahwa bukan mereka yang tersisa bertugas. Kata-kata di bibir Zhang Xinyan benar-benar tertahan. Perasaan duka kembali bergulir. Dia menekan emosinya dan tersenyum. Namun, senyumannya rendah, dipaksakan, dan sedih. Mengapa? Jelas bahwa hari ini adalah hari ulang tahun saya, dan saya harus menjadi fokus dunia dan objek kerendahan hati bagi semua orang. Tapi kenapa semua hal buruk menimpanya? Saya merasa sangat bersalah sehingga saya sulit melepaskan diri. Waktu berlalu dengan cepat, dan akhirnya tengah hari, dan suasana hati Zhang Xinyan sedikit membaik. Namun saat beberapa guru di kantor sedang mengemasi barang-barang mereka untuk pergi makan siang. Dua kurir membawa sebuah kotak besar dan mengirimkannya ke guru Qiu Jing di sebelah Zhang Xinyan. Qiu Jing berkata dengan gembira, ini pasti hadiah dari suamiku. Kotak itu terbuka, memperlihatkan boneka biru setinggi satu orang, Doraemon. Qiu Jing, suamimu sangat baik padamu, aku sangat iri. Ya, itu boneka yang besar sekali, kekanak-kanakan. Semua rekan kerja tampak iri dan berkumpul di sekitar Doraemon. Selain rasa iri, pikiran Zhang Xinyan juga teringat kembali ke masa lalu. Sepertinya di ulang tahunnya yang ke-6, dia diintimidasi oleh seorang anak kecil dan menangis sedih. Ayahnya berjongkok di depannya, tersenyum, dan mengeluarkan boneka Doraemon dari belakang. Dia paling menyukai Doraemon, dia selalu merasa akan ada pria biru gemuk dari Doraemon yang akan melindunginya seperti Nobita. Namun, Fatih Blue ada tepat di depannya, tapi dia adalah Fatih Blue milik orang lain. Itu sama sekali bukan miliknya. Akhirnya, saat sekolah usai pada sore harinya, kantor tiba-tiba sepi. Hanya Zhang Xinyan yang tersisa, dan Fatih Lan, yang tidak diambil oleh Qiu Jing. Saya sedang menilai pekerjaan rumah, sekarang sudah hampir jam 8 dan hari sudah gelap. Dia menggeliat dan berdiri dengan frustrasi. Saat tidak ada orang di sekitarnya, dia menghampiri Doraemon dan menyodok perut tembem Doraemon dengan tangannya. Wah, perutnya sangat empuk, dan saya tidak tahu apakah saya bisa mengeluarkan benda-benda aneh dari sakunya. Ding! Tiba-tiba telepon berdering, itu ayahku. Hei, Xinyan, selamat ulang tahun. Terima kasih ayah. Akhirnya ada yang teringat hari ulang tahunnya. Ayah awalnya ingin merayakan ulang tahunmu, tetapi ketika aku memikirkannya, jika Chen Feng ada di sini, kamu pasti memiliki romansamu sendiri, dan aku sepertinya berlebihan, jadi ayah memanggilmu untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ngomong-ngomong, Chen Feng apa makanan lezat, bolehkah aku mentraktirmu malam ini? Oh, ya, aku bersama orang gila. Kita berada di restoran barat kelas atas. Tidak buruk makan makanan barat. Oke, ayah tidak akan mengganggu romansamu. Selamat tinggal. Sampai jumpa, ayah. Dudu. Ada sinyal sibuk di telepon, dan emosi tegang Zhang Xinyan akhirnya terlepas. Dia berbaring dengan lembut di pelukan Doraemon dan berkata dengan sedih, Chen gila, kamu benar-benar bajingan. Kenapa kamu lupa hari ulang tahunku? Kenapa kamu tidak berada di sisiku saat aku sangat membutuhkanmu? Air mata menetes di dada Doraemon, namun Doraemon tetap tak bergerak, selalu tersenyum. Halo, kamu wanita Chen Feng, kan? Tepat ketika Zhang Xinyan sedang sedih, tiba-tiba seorang pria asing mengetuk pintu dan masuk ke kamar. Mata orang ini dalam dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kedua lengannya dibalut perban berwarna putih. Adalah Jack the Ripper yang menempati peringkat ke-11 dalam daftar Night Fury. Zhang Xinyan melompat dari pelukan Doraemon. Dia memandang pria aneh ini dan berkata dalam bahasa Inggris, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Wah, bahasa Inggrismu bagus sekali. Dengan begini, tidak akan ada hambatan komunikasi. Jack berjalan menuju Zhang Xinyan dan berkata, saya adalah seorang pembunuh dan Night Fury ke-11 dalam daftar Night Fury, bernama Jack the Ripper. Saya datang ke sini kali ini untuk membunuh Chen Feng. Pria itu, Chen gila,
sepertinya membelikanmu Lamborghini untuk ulang tahunmu. Dan temanku memasang bom di mobil. Meski begitu, aku masih khawatir. Bagaimana jika orang ini tidak terbunuh oleh ledakan tersebut? Jadi aku ingin meminta bantuanmu. Sebagai sanderaku, jika Chen Feng tidak terbunuh oleh bom itu, aku bisa menggunakanmu untuk menyingkirkan Chen Feng. Bab 780. Suasana hati Zhang Xinyan saat ini sangat rumit. Dalam ketakutan, yang satu sedih dan yang lain bahagia. Saya mendengar dari Jack bahwa Chen Feng benar-benar membelikannya Lamborghini. Ini membuatnya tersanjung. Tapi sialnya, apakah dia tidak lupa hari ulang tahunnya? Dalam keadaan linglung, dia akhirnya mengerti. Chen Feng mengingat dengan jelas hari ulang tahunnya, namun sengaja berpura-pura telah melupakannya, yang membuatnya sedih sepanjang hari. Yang paling penting, di manakah benda sialan ini sekarang? Pria asing di depannya begitu galak, dia membutuhkan Chen Feng. Jangan datang ke sini. Laki-laki saya sangat kuat. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. Jika Anda memberitahu dia bahwa Anda menindas saya, Anda pasti tidak akan berakhir dengan baik. Berdiri, Zhang Xinyan melangkah mundur selangkah demi selangkah. Melihat ke samping, tiba-tiba saya melihat Doraemon. Sebuah fantasi muncul di benak saya. Jika Doraemon tiba-tiba bisa berdiri dan membantunya mengalahkan orang jahat di depannya. Itu bagus sekali. Aku tidak akan takut dengan kata-katamu. Jika aku menangkapmu, aku bisa membuat Chen gila, itu bagus sekali. Dengan lompatan, tangan kanan Jack yang diperban langsung menuju ke arah Zhang Xinyan. Melihat dia akan ditangkap, Zhang Xinyan, yang sudah bersandar di dinding, berteriak putus asa, "Orang gila, kamu di mana?" Begitu dia selesai berteriak, samar-samar dia melihat sosok biru berdiri di depannya. Itu Doraemon. Dia sudah pindah. Zhang Xinyan sedang kesurupan. Apakah Tuhan mendengar doaku? Ini. Jack kaget, dan pisau di tangan kanannya langsung mengenai perut Doraemon. Pedang di tangannya begitu kuat hingga ia membuka pakaian Doraemon dengan sekali klik. Doraemon bergoyang, mundur selangkah, lalu berhenti. Zhang Xinyan melihat sosok biru gemuk itu, menutupi mulutnya, emosinya melonjak. Dia tahu siapa orang itu. Akhirnya mengerti. Benar saja, Doraemon perlahan melepas tudung kepalanya. Seorang pria tampan menoleh ke belakang. Mata sipitnya penuh dengan cahaya lembut. Aku selalu di sini. Kalimat sederhana ini secara langsung membuat seluruh emosi Zhang Xinyan mengalir keluar. Air matanya menangis dan dia mengangguk putus asa. Ya, Chen gila selalu ada. Tidak peduli bahaya apapun yang dia hadapi, Chen Feng selalu ada. Tepat di sebelahnya. Begitu dekat hingga kalian bisa mendengar helaan napas satu sama lain. Chen Feng tersenyum tipis, lalu berbalik dengan dingin dan menatap Jack. Dia dengan hati-hati meletakkan tudung Doraemon di atas meja. Dia berkata dengan sangat marah, kamu tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika kamu disewa oleh perusahaan AOE untuk membunuhku, kenapa kamu tidak bertindak jujur dan melakukan hal kotor seperti itu? Juga, pakaian ini adalah kejutan untuk ulang tahun wanitaku. Kamu benar-benar merusak pakaianku. Sungguh penuh kebencian. Kejahatan seperti itu lebih keji daripada datang ke kerajaan naga untuk membunuhku. Hanya ada satu akhir bagimu, dan itu adalah kematian. Chen Feng sangat marah. Zhang Xinyan mengalami sakitnya racun dingin selama 7 hari dan akhirnya selamat. Dan dia hanya ingin memanfaatkan ulang tahun Zhang Xinyan untuk memberikan romansa dan kehangatan pada gadis ini. Namun perusahaan AOE yang penuh kebencian sebenarnya memilih waktu ini untuk mengirim Jack berkolusi dengan Kang Qiaoan untuk membunuhnya. Sungguh tak tertahankan. Jack berkata dengan tidak setuju, keputusasaan putih, berhentilah berpura-pura. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mengetahui rencana kami, tetapi meskipun Anda mengetahuinya, jika saya melawan Anda, belum tentu siapa yang akan menang. Saya akan bertarung dengan tangan saya sendiri. Hal ini dikatakan dengan penuh keyakinan. Hanya kamu tidak memiliki kemampuan. Chen Feng, yang mengenakan pakaian Doraemon, tiba-tiba mengayunkan tinjunya yang kikuk. Namun, meskipun dia mengenakan pakaian yang kikuk, dia masih memiliki aura yang sangat menakutkan. Saat dia meninju, itu seperti auman beruang yang marah. Postur beruang yang marah, tinju Tianhuang. Kemarahan beruang malam dengan konsentrasi yang menakutkan, ditambah tinju Tianhuang dari tinju baji. Pukulan ini terlalu berlebihan. Sesuatu yang mampu. Lihat pisau Reaperku.
Meskipun Jack merasakan kekuatan momentum Chen Feng, dia tidak takut, malah dengan bersemangat menggunakan gerakan membunuhnya. Tindakannya ini secara langsung telah membuka perut banyak orang kuat. Ledakan. Bilah tangan itu bertabrakan dengan angin kencang. Setelah kebuntuan sedetik, kekuatan pukulan mengerikan Chen Feng membuka bilah tangan Jack. Pukulan amarah itu terus berlanjut, dan tiba-tiba mengenai dada Jack. Pukulannya begitu kuat hingga Jack terlempar keluar kantor dan terbanting ke dinding koridor. Suara, wow. Jack memuntahkan seteguk darah. Dia berkata dengan sedikit tidak percaya, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Intelijen dengan jelas mengatakan bahwa kamu hanyalah orang yang kuat. Dengan kekuatannya, dia hampir tak terkalahkan di antara Night Furies dan Grandmaster. Namun, dia sangat rentan terhadap Chen Feng. Jelas sekali, intelijen itu salah. Kekuatan Chen Feng bukan hanya kekuatan orang kuat, dia pasti di atas kekuatan seorang master. Kuat. Kamu tidak pernah tahu betapa menakutkannya tuan kita. Saat ini, 5 orang misterius berjubah hitam muncul dari koridor. Mereka dengan cepat mengepung Jack, dan masing-masing memancarkan aura jahat yang kuat. Bagaimana mungkin bagimu? Jika kamu memanggilnya tuan, bukankah begitu? Jack sepertinya mengenal salah satu dari 5 orang misterius itu, saat ini dia tidak lagi memiliki sikap santai seperti awalnya. Dia takut, sangat takut. Dengan kata lain, itu adalah ketakutan terbesarnya. Murid-muridnya dipenuhi dengan rasa kagum yang luar biasa. Chen Feng perlahan mengenakan tudung Doraemon, melangkah maju dan memeluk Zhang Xinyan yang bersandar di dinding. Dia keluar dari kantor dan hanya berkata, saya punya sesuatu yang sangat penting hari ini. Bunuh Jack dan jangan mengacaukan sekolah. Ya tuan. Kelima orang itu menundukkan kepala dengan saleh. Tidak. Jack melihat punggung biru Chen Feng yang mundur, dan seluruh tubuhnya menjadi putus asa. Dia mengerti bahwa jika identitas Chen Feng begitu mulia, hasilnya akan menyedihkan. Menghadapi pengepungan 5 orang ini, dia tidak punya peluang untuk menang. Zhang Xinyan bersandar di pelukan Chen Feng dan tidak berkata apa-apa. Diam-diam menikmati kebahagiaan saat ini. Dan setiap kali saya melihat kepala besar Chen Feng, saya selalu merasa lucu dan ingin tertawa. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh wajah Doraemon. Saat itu, impian masa kecilku sepertinya menjadi kenyataan. Benar sekali, dia punya Doraemon sendiri. Dia membawa Zhang Xinyan ke taman bermain sekolah dan menurunkannya. Ada Mondeo putih mutiara yang diparkir di sana. Plat nomornya adalah Kin Aksi 521. Lamborghini sepertinya sudah tidak cocok untuk Zhang Xinyan saat ini, namun Mondeo ini tetap terlihat enak dipandang. Meski kantong Doraemon agak busuk. Namun, Chen Feng masih menyulap kunci mobil dari dalam. Dia meletakkan kunci mobil ke tangan Zhang Xinyan, lalu melepas tudung kepalanya, menyipitkan matanya, dan berkata dengan sangat lembut, Xinyan, selamat ulang tahun. Begitu dia selesai berbicara, kembang api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak ke langit. Dan meledak di udara. Kembang api yang indah menerangi seluruh langit. Cantik, sangat indah. Zhang Xinyan tidak bisa lagi menahan emosinya dan terbang ke pelukan Chen Feng. Dia berjinjit dan mencium Chen Feng. Ini adalah ulang tahun paling membahagiakan dalam hidupnya. Ulang tahun inilah yang membuatnya memahami kalimat itu. Aku selalu di sini. Benar, ada wali di sisimu. Itu pria gemuk berwarna biru, namanya Chen Feng. Setelah sekian lama, keduanya duduk mesra di atas kap mobil. Kepala Zhang Xinyan bersandar lembut di bahu Chen Feng, dan mereka melihat kembang api di langit bersama-sama. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.